keluhannya masing-masing ya. Nah terapi ini gampang sekali sebenarnya, tapi kalau tidak tahu ilmunya ya nggak ngerti gitu ya. Nah termasuknya terapi ini mahal ya Bu ya, karena kalau kita mau ikut pelatihan terapi ini yang standar sertifikatnya itu internasional, itu satu levelnya 10 juta ya, padahal itu kalau ada 6 level kan 60 juta ya. Nah alhamdulillahnya dari komunitas kami itu menyelenggarakan pelatihannya gratis ya. Pelatihannya kita bagikan ilmunya gratis supaya lebih banyak lagi yang bisa menterapi sendiri ya. Syukur-syukur bisa terapi sendiri, keluarga, bahkan bisa membantu menterapi lingkungan sekitar ya, masyarakat. Sehingga kalau misalnya ada keluhan sewaktu-waktu mendadak itu tidak harus panik gitu loh. Jadi tetap tenang ya, tidak harus minum obat. Kenapa? Karena minum obat jangka panjang itu juga ada efek samping ya, entah ginjalnya, entah sarafnya atau pendengarannya, kan itu nggak bagus juga. Terus juga minimal kalau bisa menterapi sendiri, jadi nggak harus selalu apa jenenge basa Jawa niki kami dokteran lah gitu ya. Sidik-sidik dokter ya. Sidik-sidik dokter ya. Ya minimal bisa terapi dulu ya. Kalau sudah terapi sendiri, oh ternyata kok enak ya, diparingi sembuh sama Allah, kan berarti nggak usah ke dokter. Nah ke dokter, ke terapis, kita minta bantuan dokter, minta bantuan terapis, bahkan minum obat itu solusi yang terakhir-terakhiran lah, anggere wis diusahakan sendiri memang belum diparingi sembuh gitu ya. Nah hari ini acaranya bukan pelatihannya. Nanti kalau ibu-ibu misal kayak Bu Lurah nih pengen mendalami ya terapinya kayak apa sih, minimal buat keluarga lah ya. Nah itu nanti bisa ikut pelatihannya. Kalau pas ada jadwal pelatihan nanti bisa daftar ke Mbak Ulfa atau ke Bu Yuni. Kalau misalnya mau yang online ya ada YouTube-nya ya. Kalau bisa datang langsung ya itu kita adakan secara gratis. Kalaupun ada iurannya ya itu untuk biasanya makan aja gitu ya. Nah kalau yang hari ini sebenarnya siapapun yang hadir itu boleh diterapi satu-satu gratis ya. Padahal kalau misalnya kita minta tolong terapi nih ya kan, kayak saya, Bu Yuni, terus ini ada Bu Mis ya, Mbak Ulfa, terus ada Mbak Afi juga kan. Kalau kita kan sudah ikut yang bersertifikat, berarti kan profesional ya. Ada tarifnya Bu, walaupun tarifnya masing-masing ya, tapi karena ini Baksos kan jadi gratis, tidak ada tarif, jadi semua boleh diterapi satu-satu. Nah harusnya gimana kalau misalnya pengen personal terapi ya, Ibu paling enggak nyiapin uang tuh ya minimal 200.000 tuh. Kalau sama Bu Yuni itu ya siapin uang minimal 200.000 untuk minta diterapi ya, karena ilmunya mahal sih ya, ilmunya mahal gitu. Tapi kalau saya malah lebih mahal lagi Bu ya, kalau Ibu minta diterapinya sama saya, karena saya profesinya memang sudah ini ya, khusus untuk terapi saya bisa nyampe 500.000 ya. Tapi kalau acara bakso seperti ini itu memang kami bagi-bagi gratis ya, tujuannya ya supaya masyarakat itu langsung bisa merasakan, oh ternyata ada ya terapi dengan cara yang mudah, murah ya, tapi langsung bisa dirasakan reaksinya gitu ya. Itu nah nanti silakan boleh diterapi satu-satu, boleh sama saya, boleh sama Bu Yuni, boleh sama Bu Mis atau yang lainnya, karena memang terapi ini kalau siapapun mau belajar insya Allah bisa ya, bisa menterapi. Apalagi kalau yang sudah megang pengalaman banyak pasien, banyak klien ya, itu jam terbangnya kan sudah semakin banyak, pengalaman untuk membantu menterapi semakin banyak. Jadi sudah lebih inilah ya, sudah lebih cepat ketika membantu menterapi itu ya. Nah ini nanti kan cara terapinya Ibu di telapak tangan, sebenarnya bisa di telapak kaki juga, tapi biar waktunya cepat nanti kita cari titik saraf yang di telapak tangan saja. Nah nanti setelah yang terapi membantu menemukan titik sarafnya di telapak tangan, nanti kan dikasih warna dulu, habis itu bijinya ditempel. Nah ditempelnya minimal 2 jam ya Bu. Jadi kalau sebelum 2 jam sebaiknya jangan dilepas dulu, tapi kalau Ibu tahan biarin aja nempel, karena kan nanti nempelnya pakai solasi yang kertas. Jadi misalnya wudhu ini nggak apa-apa ya, karena kertas sih ya. Terus nanti
kalau ibu tahan dibawa sampai tidur, baru besok pagi bangun tidur dilepas bijinya. Nah pas di bijinya itu nanti akan mijitin di titik sarafnya itu ya. Nah pada saat dilepas ya, sebelum dibuang itu ibu lihat dulu bijinya, karena kadangkala seringkali ada yang pas dilepas bijinya ada yang sudah retak, pecah, ada yang bijinya itu gosong karena udah nyerap penyakitnya ya, ada juga yang bijinya itu jadi kisut ya. Nah itu nanti dibuang ya Bu, dibuang, jangan disimpan apalagi buat bumbu masak. Nah itu nanti racunnya masuk lagi ya. Dibuang sambil meniatkan bismillah, memohon kepada Allah, berdoa bismillah ya Allah saya ikhlas penyakitnya dibuang juga gitu ya, dibuang. Nah cuma ini sebelum kita mulai terapi satu-satu ya, ada satu hal yang sangat penting sekali yang wajib saya sampaikan ya, terkait apa ini data ya, data dan juga pengalaman ya. Nah rata-rata ini ada penelitian Bu, penelitian dari sejak tahun 2014 oleh Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2014 itu meneliti ternyata 10 penyebab utama kematian penduduk di Indonesia itu karena sakit ya. Kalau cara gampangnya ginilah, ada siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa itu siapa meninggal diruntut? Ternyata apa? Sakit. Ada innalillahi lagi diruntut. Kenapa? Ternyata sakit. Nah itu ternyata penyebab utama kematian penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan 10 terbesarnya karena apa Bu? Sakit. Dari 10 ini 9-nya karena sakit, 1 karena kecelakaan. Jadi kalau ada 10 kali innalillahi ya, 9-nya ternyata berawal dari sakit, 1 hanya karena kecelakaan. Itu kondisinya. Prihatin nggak Bu kalau kayak gitu? Ya. Prihatin banget. Rumah sakit dibangun semakin banyak tapi juga semakin banyak penyakit. Tidak ada tempatnya. Tidak ada tempat, apalagi lagi pandemi kayak puncak pandemi itu ya. Ya itu kan berarti memprihatinkan ya. Nah ini salah satu wujud kepedulian kita terhadap kesehatan ya. Nah gimana ternyata pas udah diruntut Bu, itu orang yang sakitnya 10 penyebab sakitnya itu rata-rata ya nomor 1 terbesarnya itu karena stroke ya, karena stroke dan turunannya lah ya. Yang kedua karena jantung dan pembuluh darah, yang nomor 3 karena diabetes ya, dan keempat dan seterusnya lah, pokoknya 3 besar ini ya. 3 besar ini 1 stroke, 2 karena jantung, 3 karena diabetes ya. Kalau zaman dahulu kala sing duwe penyakit-penyakit kau ini itu menurut saya orang kota dan orang yang kaya raya ya. Kalau sekarang nggak usah ke kota, wis di desa-desa aja banyak yang kayak gitu. Terus sekarang diabetes kan enggak menyerang orang tua atau dewasa. Betul. Anak muda banyak. Saya pernah baksos kayak gini, itu yang ikut di Brebes ya, waktu kemarin beberapa hari yang lalu waktu saya buka kayak gini di Brebes ya, itu ada yang ikut ngantri anak-anak umur 13 tahun, berarti usia SMP ya. Itu ngantri bareng mbah-mbah dan ibu-ibu. Pas udah jatah gilirannya di terapi, saya tanya, lah ini kenapa kok ikut ngantri anak-anak umur 13 tahun didampingi sama ibunya? Ya ini lemes Bu. Lah kok lemesnya kenapa? Diabetes kencing manis. Lah berapa kadar diabetesnya? 600. Anak 13 tahun ya. Jangan kaget kalau kita itu tamasya ke rumah sakit ya. Tamasya ke rumah sakit di bangsal anak itu banyak Bu yang gagal ginjal, sudah cuci darah itu banyak. Pas saya tanya anak itu kenapa kok tadinya awalnya punya kebiasaan apa kok bisa gula darahnya tinggi, ternyata dia cerita kalau suka minum minuman yang kemasan. Mohon maaf saya sebut merek, misal Marimas, Thai tea, kopi-kopi, bandulan, ale-ale, termasuk yang di pinggir jalan itu loh, yang boba-boba, yang manis-manis. Padahal kan itu harganya mahal. Ada yang sekali minum 20.000, 25.000, tapi ternyata nabung penyakit. Dan rata-rata kalau ditelusuri orang yang sakit tadi ya, parah-parah termasuk stroke ya, kemudian jantung, diabetes dan lain-lain, pokoknya intinya sakit kronis lah. Sakit kronis itu sakitnya lebih dari 6 bulan, atau sakit degeneratif ya. Sakit degeneratif itu sakit yang sudah bertahun-tahun tapi belum sembuh-sembuh. Kira-kira di masyarakat banyak nggak? Banyak. Sakit bertahun-tahun
tapi Banyak. belum sembuh-sembuh. Makanya itu sih rumah sakitnya tambah penuh ya. Saya iki sakit urung mari ketambahan uang sakit mana, tambah uang sakit mana itu ya. Nah itu setelah ditelusuri ternyata kenapa orang-orang itu banyak yang sakit bertahun-tahun belum sembuh. Riwayatnya nih ya, ini sakit terus ditelusuri kan. Sakit kan buatan terjadi begitu saja tiba-tiba mak betunduk ya Bu. Kan berarti ada riwayatnya ditarik ke belakang 10 tahun ke belakang. Lah itu riwayatnya selama kurang lebih 10 tahun ke belakang ternyata punya riwayat. Ingat. Buang air besarnya tidak lancar. Tuh sumbernya. Buang air besar tidak lancar. Berarti itu sampahnya di perut. Ya. Nah, di perut Pencernaan apa? iya pencernaan, kan hadisnya jelas sumber dari segala macam penyakit adalah perut. Ya harusnya kan dibuang. Buang air besarnya harusnya lancar. Itu nggak lancar. Ya yang dimaksud nggak lancar itu bagaimana? Normalnya buang air besar itu sehari 2 kali itu normal. Selama dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, normalnya buang air besar itu 2 kali. Tapi kalau sehari cuma sekali, itu namanya sembelit ringan. Kalau yang buang air besarnya sehari cuma sekali itu belum bersih, masih nempel di dalam usus. Apalagi kalau yang buang air besarnya 2 hari sampai 3 hari sekali. Parah ya. Oh, ibu ya. Sekarang gini Bu, bayangkan kita di dapur ada sampah, ditaruh di kantong plastik ya, kantong plastik 2 hari 3 hari nggak dibuang, gimana ceritanya Bu? Bau. Nah di mek anget mboten Bu? Anget ya. Belum lagi kalau itu ada bekas kepala udang, bekas ikan, ada belatungnya nggak itu? Buang Nah jauh-jauh. itu ya. Belum lagi kalau diangkat plastiknya, netes nggak itu? Netes. Nah itulah kondisinya yang terjadi di dalam perut. Ya, makanya ada juga yang kalau buang air besarnya itu sampai seminggu sekali. Wah itu parah itu. Ya itu bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit yang kronis tadi yang bertahun-tahun, bahkan bisa pemicu kanker. Ya, nah makanya kan kita berjuang bagaimana buang air besarnya itu lancar. Ya, nah bagaimana caranya supaya buang air besarnya lancar? Saya sering dapat curhatan dari pasien-pasien saya. Mbak Eli, anak kupingnya ini rasanya wes kebal gitu ya. Mbak Eli, saya itu buang air besarnya nggak lancar. Wes sama ame gandul kok. Orang betul-betul ya. Lah jenengan Pak, maaf gondal gandul nanti gelutang ora bakal lancar gitu ya. Kenapa? Lah sekarang bayangkan Bu. Ya, walaupun dimakani serat banyak, ono sing gandul lah, ada yang sayur atau buah yang macam-macam ya, pisang dan lain-lain. Kalau minum air putihnya kurang banyak bakal keluar nggak Bu? Enggak, itu tetap bebel. Enggak ada yang dorong. Berarti selain serat kita juga butuh air putih. Air putihnya yang banyak. Kalau minum air putihnya banyak itu nggonggolontor. Ya, ada pendorongnya karena usus kita itu panjang sekali muter-muter di sini. Lah walaupun makal gondal gandul itu tadi ya, tapi kalau airnya kurang tetap bebel Bu. Ya, makanya tetap paling banyak itu adalah air di PKK putih. itu ada jual tempat air. Nggih. Karena minumnya sehari itu 8 gelas. 8 gelas sehari itu berarti kan 2 liter ya Bu. Kalau dulu sekolah kan pelajarannya minum air putih sehari berapa liter? 2 liter. 2 liter itu kalau yang berat badannya 40 kilo. Diingat-ingat. Lah kalau berat badannya lebih dari 40 kilo berarti 2 liternya lebih. Nah ada rumusnya secara medis ya. Rumus untuk kita minum air putih sehari semalam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diingat ya. Rumusnya adalah berat badan dibagi 20. Berat badan kita berapa diingat-ingat masing-masing. Kan tahu ya Bu ya. Orang nimbang katanya. Nah kira-kira lah ya, kalau lama belum nimbang dikira-kira berat badannya berapa dibagi 20. Contoh, kalau yang berat badannya 50 kilo dibagi 20 berarti berapa Bu? 2,5 liter. 2,5 liter. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi berarti 2,5 liter. Nah kalau yang berat badannya 60 bagi 20 berarti 3 liter. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu 3 liter. Ditakar. Jangan asal minum. Kalau asal minum ya bilangnya, lah Mbak Eli saya sudah minum banyak. Lah banyaknya seberapa? 2 gelas. Lah ya Bu jenenge udah banyak gitu ya. Ya harusnya ditakar. Nih ya Bu, ini contoh nih ya. Saya minum segini berarti kan ini seliter. Nah, kalau 3
3 botol ini berarti 3 liter. Lah kalau di rumah misalnya ini gelas segini, ini berarti 200 mili. Ya, 200 mili. Kalau minum 10 gelas ini berarti baru 2 liter. Kalau butuhnya 3 liter, ya, berarti minumnya 15 gelas. Ya. Nah, coba sekarang diingat-ingat selama ini sudah cukup belum minum air putihnya? Air putih ya, teh nggak dihitung, kopi nggak dihitung, susu nggak dihitung. Ya, air putih. Coba Bu Ibu nih yang buang air besarnya 2 hari sekali, minum air putihnya banyak apa belum? Pakainya itu gelas, katanya sehari semalam 8 gelas. Ibu berat badannya ada 50 enggak? Kayaknya malah kurang lebih Sing kae ram-ram kan, Mbak. Jawa. Sing wadah sing. Apa Ya, sih? Anane Apa ya? ram apa ya? Sing kondak-kondak sing mundingan sih saring-saring kae. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang penting ditakar. Dan ini rumus ya. Katanya pakai gelas, katanya kan 1 hari semalam 8 gelas ya. Saya anu kan. Ya ditambah ya Bu ya. Sampai minimal 10 gelas. 10 gelas itu cara ngitungnya Guru gimana? koyane punjul, odong metu kae bengko kae kok. Banyu. Ya mesti nek lunga-lunga mesti Oh, nggawa. maring baterai bengko banyu iku. Nah, ditakarnya gini Bu, kalau misalnya kita punya target 10 botol. 10 botol ini misalnya ya. Itu kan 330 mili, kalau habis 10 botol berarti kan 3 liter masuk. Ya. 10 dan cara nakar 10-nya itu gimana? Kita kan sholat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, ya. Kemudian maghrib, isya, itu kan asar kelewat. Lah itu 5 waktu ini sebelum dan setelah sholat fardu minum sebotol atau 1 gelas. Kalau sebelum dan setelah sholat fardu minum berarti kan dapat 2 gelas, kali 5 waktu sholat berarti sudah dapat 10 gelas. Nah caranya seperti itu paling mudah ya, tapi kalau paling gampang, tapi kalau pergi-pergi ya bawa ya itu. Nah tapi yang menjadi paling penting lagi sebenarnya bukan berapa banyak kita minum. Ingat ya kata-kata saya ini kata-katanya seorang dokter ya. Jadi bukan seberapa banyak kita minum air putih, tapi seberapa banyak air yang masuk ke dalam sel. Nah, kabar tidak bagusnya kalau kita minumnya air putih biasa. Saya ambil contoh merek air Aqua ya. Ini kebetulan ada Aqua di sini. Saya ambil contoh, ini ada Aqua. Atau misalnya air minum di rumah kita yang rebusan ya. Ada air rebusan, ada air Aqua gitu ya. Nah, kalau misalnya kita minumnya Aqua atau air rebusan di rumah kita, ini air putih biasa, dia tidak bisa menembus sel tubuh kita. Kenapa? Ini saya tunjukkan buktinya kenapa dia tidak bisa nembus sel. Karena pada saat diminum gelek kata dokter, istirahat yang cukup, minum air putih ya banyak. Minum air putih yang banyak kan tadi supaya BAB-nya lancar. Lah pas diminum bonusnya kembung, bener? Ya suruh minum sehari semalam 3 liter nggak kuat, banyakan, bener nggak? Kenapa nggak kuat? Karena merasa gimana Bu kalau minum air putihnya kebanyakan, biasanya rasanya gimana perutnya? Begah, beng ya. Habis minum glek jalan kemplung gitu ya Bu ya. Nah itu kenapa kok bisa seperti itu? Nih saya bongkar rahasianya. Karena air putih biasa kalau dibawa ke laborat, cek di bawah mikroskop, dia ukurannya 20 berapa Bu? 20 molekul. Sementara Allah itu menciptakan tubuh kita ini ya, pintu selnya tubuh kita itu ukurannya cuma 10. Bisa dibayangkan? Pintu sel tubuh kita ukurannya 10, air yang diminum ukurannya 20, masuk nggak? Kelebihan. Yang masuk dikit, sisanya baru sampai lambung, makanya tadi kemplung gitu ya, kepiuk. Nah harusnya air yang untuk buat diminum selain menghilangkan haus tapi sekaligus tembus ke dalam sel sehingga bisa untuk terapi, air apa? Ya mata air terbaik di dunia Bu, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu air Zam-Zam ya. Zam-Zam itu terbaik, tapi karena kan tidak mungkin kita minum Zam-Zam setiap saat, dan Zam-Zam yang terbaik itu yang diminumnya di tanah suci, bukan yang dibawa pulang ke Indonesia. Karena saya sudah tes sendiri ya ketika di Masjidil Haram, ternyata air Zam-Zam itu kandungannya semuanya bagus. Begitu dibawa pulang ke Indonesia itu sudah menguap, berubah.
ya. Kalau Gitu. minumnya kan cuma sedikit, kalau ada orang haji kan Iya, kalau beli zam-zam Bar magrib badhe ngaos. Ya sih soalnya wis golek itu nggak kuat sampai ganti tak omong. dan kandungannya nggak ngerti itu masih ada atau tidak ya, karena kan nggak tahu sudah berapa bulan atau berapa tahun ya. Dan ilmuwan yang meneliti air zam-zam itu ya, beliau juga pengen minum zam-zam Bu. Kalau kita ditawarin mau nggak minum zam-zam setiap hari, mau ya, cuma kan nggak mungkin. Makanya ilmuwan yang meneliti air zam-zam ini menciptakan mendesain sebuah alat atau mesin yang bisa memproses air putih biasa di rumah kita masuk ke mesin itu supaya keluarnya kandungannya mirip seperti air zam-zam. Tadi tujuannya biar nembus ke dalam sel, biar BAB-nya lancar. Kalau BAB-nya lancar, sehat lah semuanya. Ya, jadi ada runtutannya. Nah, air yang diciptakan itu, mesinnya itu menghasilkan air namanya, kan itu mesinnya dari Jepang ya. Namanya Kangen Water. Apa Bu? Bahasa Jepang. Tapi sampai Indonesia, lidah Jawa akhirnya ngomongnya Kangen Water. Nih ya, tulisannya Kangen Water ya. Nah, ini kita lihat Bu bedanya. Makanya kalau saya ke pasien-pasien saya itu mewajibkan selama 3 bulan kalau buat terapi ya, itu minumnya nggak boleh air putih biasa. Kalau air putih biasa kan tadi nggak nembus ke sel, tetap BAB-nya nggak akan lancar walaupun minum air putihnya banyak ya. Tapi kita lihat kalau minumnya Kangen Water, ini pH berapa Bu? 9,5. Nah ini sama ya, Ibu nanti diminum ya, boleh sekarang langsung diminum boleh. Ini yang air putih biasa nih Bu. Kalau bayangkan kalau kita minumnya air putih biasa, ini kan air masuk ke dalam tubuh, ibaratnya ini tubuh kita, 75% tubuh kita isinya air kan? Ya, air itu sumber kehidupan. Kata siapa? Kata Al-Quran. Ya, itu. Nah ini kita lihat. Ini kalau yang minumnya Kangen Water, ibaratnya gini Bu. Ini orang minumnya air putih biasa atau air rebusan. Sementara ini orang minumnya sudah Kangen Water. Terus setiap hari kemasukan racun. Nah, setiap hari kemasukan racun. Setiap hari kita kemasukan racun nggak Bu? Racun ya Bu ya. Dari apa? Dari beras. Berasnya aja kena pestisida. Beli beras bonusnya pestisida. Ya, buah-buahan nggak ada yang nggak disemprot. Mangga semprot, ya, pisang semprot, semua sekarang sudah serba semprot kan. Belum polusi udara, ya, belum lagi gula pasir dan lain-lain. Ya, nah kita lihat ini yang minumnya air putih biasa. Ya, ini yang minumnya air putih biasa, kita masukin racun ya. Nah, dapat uang deh. Beras. Sajian beras apa? Jalan ada nih. Nih ya, ibu-ibu bisa lihat di sini ini yang minumnya air putih biasa. Coba sudah berapa tahun Bu minum air putih biasa? Seumur. Terus ini racun setiap hari masuk. Sejak kapan? Sejak lahir di dunia. Sejak tidak lagi minum ASI. Ya, sejak ada tambahan makanan. Ya. Nah, kita akan masukkan berapa tetes nih? 3 tetes dulu ya. 1, 2, 3. Ini yang Kangen Water 1, 2, 3. Sama-sama kita kasih 3 tetes. Yang minumnya air putih biasa, kita lihat warna airnya berubah menjadi kekuningan. Ini menunjukkan tubuh manusia pada umumnya semakin bertambah usia, umumnya orang semakin sehat atau semakin banyak keluhan. Nah, ini buktinya minumnya air putih biasa. Kenapa? Karena hanya menghilangkan rasa haus, selesai. Dia tidak bisa mengeluarkan racun seperti air zam-zam. Ya, makanya kenapa ilmuwannya itu menciptakan alat. Nah, kita lihat kalau orang itu minumnya sudah Kangen Water ini ya. Nah, kita lihat. Nah, dia lebih bening. Nah, tapi kalau pengen lebih bagus lagi, minumnya cur langsung dari mesin, jangan ditaruh di botol seperti ini. Makanya kalau di luar negeri, dokter-dokter itu menyarankannya resepnya itu resep mesin, bukan resep air. Ya, kita lihat. Ini saya baru bikin tadi ya pas mau berangkat ke sini. Sama Kangen Water juga, tapi saya sudah tidak mau kalau minumnya dari botol plastik ya. Nah, kita lihat botol plastik ini kalau kita mau bagi-bagi aja karena sekali pakai kan ya.
Nah, kita lihat ya, ini sama-sama kita kasih 3 tetes. Bening banget. Terus kena cucuk aku. Bisa cocok. Ini kalah. Lah ini ya, dia tetap bening. Sama atau beda, Bu? Jadi sama-sama air putih itu beda. Karena ada juga yang ngomongnya gini, alah wantah podo baine banyu putih gitu kan. Ya tapi ternyata beda. Air putih itu ternyata nggak sama. Ya, kalau minumnya air putih biasa boleh nggak Mbak Eli? Boleh. Tapi hanya menghilangkan rasa haus, tidak bisa untuk terapi. Nah, kalau pengen menghilangkan rasa haus sekaligus untuk terapi, ya ini salah satunya sebagai solusi. Ya, sebagai solusi dengan minum air terapi Kanggeng Water ini. Ya. Nah, nanti jangan kaget, ini Ibu nanti dihabiskan ya. Dihabiskan kalau bisa sebelum pulang selama duduk di sini harus habis minimal 3 botol. Ya, itu diminum. Ya, diminum. Nanti kalau sudah habis diisi lagi sama ini. Monggo, Bu. Niki. Ya. Tunjuk. Nah, itu minimal 3 botol, Bu. Kenapa? Untuk membersihkan, untuk nguras dalamnya. Tapi jangan kaget kalau misal nanti sampai rumah pas udah minum Kanggeng Water ini, ya, ikan ini ibarat ya. Soalnya belum minum Kangen Water, Bu. Nanti kalau sudah minum Kangen Water sepil, kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat, Bu. Nanti Gampang, Bu. nah, kalau sudah ini kan ibaratnya kuning. Kuning ini orang yang lagi ada keluhan penyakit. Terus diguyur minumnya pakai Kangen Water. Ya. Nanti lama-lama ini bening nih. Nah, Bening. itu Bu, jadi bening. Yang tadinya kuning bening. Berarti apa? Penyakitnya lama-lama hilang. Lah itu hilang dibuang kemana Mbak Eli? Dibuang lewat pipis, lewat keringat, atau bisa juga lewat buang air besar. Jadi ini enteng. Ampun kaget baru minum air ini sampai rumah kok pengen pipis ya, kok pengen pipis mana ya. Itu bukan karena diabetes ya pengen pipis karena minum air ini, tapi karena itu proses pengeluaran racun penyakitnya ya. Nah terus jangan takut lah Mbak Eli engkau kembung nek minum banyu putih terus. Nah itu kalau minumnya air putih biasa kembung. Tapi kalau minumnya ini air terapi Kangen Water ini, insya Allah tidak akan kembung. Nah kuat ya Bu ya. Sekali minum langsung habis. Entar, Pak. Masya Allah. Ya. Itu ya. Jadi makan sampai jam berapa ini? ya ini setelah ini selesai Bu. Ya 5 menit lagi ya. Baru Ternyolok kayak Bar nyolok ke itu ya Bu, beras. Gak apa-apa Bu kalau di rice cooker kan matang sendiri. kalau anaknya pulang kan rumah enggak jauh. Oh iya nanti mencari ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sayang Bu, sudah sampai sini belum dapat terapinya. Ya. Nah ini yang terakhir sebelum diterapi. Seharusnya sejak tadi siang. Iya. janjinya mau setengah Sore. Iya, tapi ternyata orangnya kondangan. Nggak apa-apa Bu, rezeki ya. Rezekinya yang hari ini dapat ya. Berarti kalau yang dapat kan belum dapat rezeki ya. Yang namanya rezeki itu semua sudah diatur sama Allah. Nah ini terakhir sebelum nanti diterapi satu-satu ya. Ini kan ada contoh air minum mana yang boleh dan mana yang nggak boleh diminum. Mungkin ibu nggak minum, tapi mungkin anak ibu, mungkin cucu ibu ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya cerita, ada anak umur 13 tahun ikut ngantri terapi. Nah jangan-jangan ada di antara cucu ibu yang suka minum kayak gitu. Kan kita nggak mau generasinya kita itu ya nabung penyakit. Nah ini ada soda Bu. Soda ini contohnya Sprite. Nah ini ya, kita tes nih, air seperti ini boleh diminum enggak? Terus ini ada ion, water ion itu contohnya Pocari. Ini bungkusnya aja nih Bu. iya Nah ini ada Pocari. Kenapa kok Mbak Eli nggak langsung terapi aja sih? Terapi itu gampang Bu. Mau 5 menit, 10 menit selesai. Tapi ini apa ya? Saya mewajibkan semua orang harus lihat ini. Kenapa? Karena ini pengalaman ya, 11 tahun saya di dunia terapis. Jadi selama 11 tahun itu 5 tahun saya buka praktek bidan, 6 tahunnya itu saya fokus di terapis ya. Nah itu ternyata banyak orang yang salah. Salahnya apa? Buang waktu, buang uang, buang tenaga ya. Ada yang terapi kesana sebagai ikhtiar untuk sehat, ada yang berobat ke dokter spesialis kemana-mana, tapi ya dari luarnya diobati, dalamnya salah. Ibaratnya dari luarnya diobati, dari dalamnya dikasih racun. Ya gimana mau sembuh?
Yang ada itu tadi sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh ya. Makanya ini saya wajib, air itu soalnya sumber kehidupan. Insya Allah dari luarnya diterapi, dari dalamnya diperbaiki airnya, insya Allah nggak nyampe 3 bulan perubahan itu terjadi. Karena saya sudah menyaksikan sendiri sakit stroke ya. Ada bapak-bapak yang beliau itu mantan, berarti apa, bukan mantan, purnawirawan, berarti pensiunan polisi, stroke, sudah lumpuh separuh, nun sewu udah merot ya, udah nggak bisa jalan ya, mencong. Tapi alhamdulillah sama Allah dikaruniai kesembuhan, wasilah hanya minum air ini ya, dan itu nggak nyampe sebulan karena beliau disiplin minumnya. Tadinya karena belum tahu ya terapi macam-macam ya. Terapi itu bagus, tapi harus dikombinasi dari dalamnya juga. Nah kita lihat ya, ini sama-sama bening ya Bu kalau dilihat, tapi kita lihat. Nah kita lihat, kita akan tetesin namanya ini pH tester, ini cairan kimia ya. Kalau zaman dulu sekolah SMA pelajaran kimia ini namanya apa? pH tester. Nah ini pH chart. Air kalau ditetesi menggunakan pH tester ini, dia warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan kandungannya. Nah air zam-zam itu di sini ada nggak yang sudah tindak ke tanah suci umrah atau haji, ada? Belum ya? Ya ada Bu Hajah Miss ya, Bu Miss tahun berapa ya Bu Haji ya? 2017 ya. Alhamdulillah beliau yang sudah tindak haji. Nah kita doakan ya semua ibu-ibu yang belum pernah sampai ke tanah suci dimudahkan oleh Allah sampai ke tanah suci ya, karena ini sebentar lagi akan dibuka ya, sudah ada ini ya tanda-tanda tanah suci akan dibuka sebentar lagi. Nah kita lihat air zam-zam warnanya ungu kalau ditetesi pakai ini, berarti dia alkalin, pH-nya tinggi. Kalau air putih biasa dia 7 netral ya, yaitu dites warnanya hijau. Kalau yang parah nih ya nggak boleh diminum, warnanya kuning dites, berarti dia bersifat pemicu kanker, sel kankernya bisa hidup. Yang paling parah oranye ini bukan sel kanker lagi, tapi tulisannya live end alias innalillahi. Nah dites satu-satu ya. Nah masih ingat ya, warnanya semakin biru, semakin ungu, semakin sehat, semakin mendekati kehidupan. Semakin kuning, semakin oranye, semakin sakit, semakin mendekati kematian. Ya. Nah kita lihat kalau yang baru cur dari mesin. Nah ini ya, ini warnanya oranye, berarti tadi apa? pH mayat. Ingat yang pH mayat soda sama pokari ion ya. Ini larutan, iklannya bagus tapi ternyata kuning, pemicu kanker. Padahal iklannya buat apa Bu biasanya? Sariawan ya, panas dalam. Nah air mineral biasa atau air rebusan di rumah kita dia hijau netral, hanya menghilangkan rasa haus ya. Ini yang Kangen Water warnanya bisa biru tua seperti ini, bahkan kalau baru keluar dari mesin bisa sampai ungu kayak gini. Nah ini ibarat tubuh manusia, mohon maaf ya, ibarat tubuh manusia ini golongan mayat. Ini golongannya lagi sakit-sakit di sini. Ini golongan yang kadang sehat kadang sakit, yang ini golongan yang sehat. Nah kita kan wajib ikhtiar, gimana caranya yang lagi sakit biar segera kadang sehat kadang sakit terus sehat terus gitu ya. Yang kadang sehat kadang sakit biar gimana caranya ikhtiar, bismillah sehat terus. Caranya gimana? Yang penting pertama jiwanya tenang, bahagia ya. Kemudian itu yang nomor 1, soalnya penting banget ya, tidak stres, karena kalau stres itu memicu asam jadi sakit ya. Yang kedua itu pola makan dijaga, tapi sekarang nggak bisa ya, beli beras aja kita bonusnya pestisida. Nah yang paling gampang ganti minumnya, kita lihat hanya ganti air minum dengan air terapi ini dari dalam, jadi double terapi, dari luarnya diterapi, dari dalamnya juga diterapi. Kita lihat ya, dengan ganti minum Kangen Water yang biru tua ini, Kangen Water bisa jadi semakin ungu. Yang hijau kadang sehat kadang sakit ya, ungu berarti semakin sehat. Yang gula darah, diabetes insya Allah normal. Yang kolesterol, asam urat normal lagi. Yang tadi stroke, lumpuh insya Allah bisa jalan lagi ya. Nah ini kalau yang kuning-kuning kayak gini, bahkan kanker insya Allah masih bisa dibantu, ikhtiar, diselamatkan ya. Ini semua Allah yang menyembuhkan, ini wasilah. Tapi yang orang kayak gini, ini innalillahi ya, parah banget. Nah nggak bisa. Nah kalau ibu, alhamdulillah nih Mbak Eli, saya pengen ikhtiar dari dalamnya dibersihkan, minumnya pakai Kangen Water yang nembus sampai ke sel. Caranya gimana? Nanti tinggal pesan saja melalui Bu Lurah ya, gampang.
Ya saya berdoanya ikut mendoakan mudah-mudahan di rumahnya Bu Lurah punya alatnya. Jadi deket ya, bahkan bisa sedekah ya, bisa sedekah ke banyak orang ya. Nah, kalau sudah di wasilah itu minum air terapi itu alhamdulillah sehat kembali. Yang tadinya jalannya susah jadi sudah gampang bisa jalan. Yang tadinya ada kolesterol, asam urat alhamdulillah sudah normal. Berarti sudah biru, sudah ungu kayak gini, jangan icip-icip air yang kayak gini lagi. Ya walaupun cuma nyicipi. Termasuk kalau yang masih minum teh atau minuman anget ya kangen waternya direbus ya. Ini nyicipin dikit aja bisa kambuh Bu. Ya. Bisa oren. Termasuk yang ini soda. Sudah punya mesinnya, nyicipin air ini dikit. Nah, ini bisa kambuh kayak gini. Ngeri ya. Nah, kalau yang sakitnya sudah 6 bulan lebih sebaik lantai belum diturunkan ya sama Pak Yusri ya. Kalau misalnya ini ya yang sudah sakitnya 6 bulan lebih, selain minum air terapinya ini sebaiknya sama juga biangnya. Ini ada biangnya Bu. Nanti nyobain ya Bu, 1 tutup. Minumnya hanya boleh 1 tutup aja malam sebelum tidur sama pagi bangun tidur sebaiknya perut kosong. Ini biangnya. Membantu mempercepat kerja air ini tuh supaya cepet ya. Nah, biangnya ini kalau diminum rasanya setiap orang beda-beda. Ada yang manis, ada yang asin, ada yang kecut, ada yang pahit tergantung penyakitnya. Ya, harusnya kalau sudah sehat rasanya air ini sama air mah tawar seger, enak kan tadi seger ya Bu ya. Nah, ini silakan nanti nyoba. Ini ngetesnya gimana? Ngetesnya pakai minyak goreng, minyak jelantah. Ada yang masih suka makan gorengan Bu? Nah, ini kita tes ya pakai minyak goreng. Nah, di sini ada kami siapkan minyak goreng, minyak jelantah ya. Nah, nanti kita akan bandingkan. Bu, Dalam Bu. Iya ya Bu, kalau wajan terus piring kena minyak bisa dicuci pakai sabun. Lah kalau usus kita sudah berapa tahun nggak pernah dicuci Bu? tahu cuci. Lah ibaratnya gini Bu, selang air. Kalau di rumah kita ada selang air, dilewati air bersih saja lama-lama lumutan mboten. Apalagi usus kita. Yang lewat bukan cuma air putih ya, yang lewat macam-macam. Nah, ini kita akan bandingkan ya Bu. Kita akan bandingkan ini yang gelas yang sebelah kanan ini kita akan isi dengan minyak ya, sama-sama diisi minyak. Mun betul Pak anu Bu. Gini kinten Bu minyak Bu. Nah, ini minyak. Kalau minumnya, ini kan minyak nempel di usus ya Bu ya. Ini nempel nih di usus, berapa tahun nggak pernah dicuci. Terus minumnya air putih biasa. Cur, larut nggak minyaknya? Nggak akan larut, masih nempel di usus. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Itu lama-lama bikin asam urat, kolesterol, ya gula darah, penyumbatan pembuluh darah, macam-macam. Nah, belum lagi kalau yang hobinya minum es, habis makan minyak-minyak es, tambah lengket. Ya, nah kita lihat kalau ini minyak nempel di usus tapi minumnya kangen water ini nanti lama-lama larut Bu. Ya, keluar. Buktinya apa non sewu? Ibu kalau sudah minum air terapi ini, kalau buang air besar nggak pakai ngeden Bu. Ya, licin keluar karena minyaknya ikut keluar. Tapi kalau mau semakin cepat kerja airnya sama biangnya ini, minumnya setutup aja. Ini warnanya tetap sama air seperti ini, tapi dia di tombolnya itu ada tombol khusus untuk ngeluarin air ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, minyaknya larut Bu. Ya, sama atau beda Bu? Ya beda. Beda. Ya ini nggak mau larut, nabung kolesterol. Ya, kalau yang ini bisa keluar. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang, kok bisa cerita Mbak Eli ya, saya ngalami sih. Ya, nggak usah pakai ngeden Bu. Licin ya, keluar ya. Makanya saya alhamdulillah rutin sehari itu BAB 2-3 kali Bu rata-rata. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan nyobain. Dan kalau yang masa pandemi ini butuh sanitizer, dari mesin alatnya itu juga bisa memproduksi sanitizer. Ini untuk luka, gatel ya, yang berhubungan kuman, bakteri, virus mati 30 detik Bu. Termasuk untuk jerawat. Saya jarang pakai masker kalau bisa jaga jarak. Kecuali kalau yang dempel-dempel kerumunan saya baru pakai masker. Misalnya saya masuk mall atau saya mau belanja itu saya baru pakai masker karena kan dempel-dempel ya Bu ya, kadang ketemu orang. Tapi kalau bisa jaga jarak saya tidak selalu pakai masker. Kenapa? Kalau terlalu sering pakai masker itu terjadi auto intoksifikasi. Gas CO2-nya dihirup lagi. Sama kayak kalau yang BAB-nya nggak lancar, itu kotorannya diserap lagi oleh tubuh. Makanya ini juga bisa membantu untuk yang pilek, batuk,
ya. Terus untuk bunuh kuman, bakteri, virus yang masuknya lewat hidung dan mulut, caranya semprotin di hidung. Kalau sanitizer beli di warung kan ada alkoholnya, hanya di tangan. Ini bisa untuk tenggorokan. Kan sedapat kan. Sakit gigi, sariawan tinggal semprot, ketelan boleh nggak apa-apa. Ya, untuk daerah kewanitaan bisa. Ya, untuk luka yang ada luka-luka, gatel, semprotin aja. Bayi pun nggak apa-apa, ya. Sama yang untuk perawatan kecantikan namanya beauty water bottle, apa ini namanya? Ya, ini kalau saya selalu bawa, Bu. Saya malah gede banget tuh. Soalnya saya bawa terus, ini saya biasanya habisnya 2 hari. Kalau udah kering semprot lagi, biar apa, Bu? Glowing. Ya nggak apa-apa, Bu, nenek-nenek glowing. Bukan. Lawang rewang saya glowing. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika kurang berkenan. Saya wajib menyampaikan ilmu air ini karena air itu sumber kehidupan. Saya tidak pengen kejadian di masyarakat itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang apa sih Mbak Lila tadi? Ono sing wis berobat spesialis, ada yang sudah terapi macam-macam sampai dilampaui, aduh tekan kono. Nyatanya kok belum ada perubahan yang signifikan. Yo nggak bakal ada perubahan yang signifikan, minumnya aja air putih biasa. Ya, harusnya minumnya yang nembus sampai sel. Ya, makanya ini ibu yang sudah habis sambil nanti nunggu di terapi kan ini diisi lagi biar ibu minum. Nanti juga dibawa pulang ya. Mbak Eli, kalau saya butuh gimana? Nggak apa-apa, tinggal nanti pesen sama Bu Lurah ya. Nanti Bu Yuni, Mbak Ulfa minta tolong lewatnya Bu Lurah sambil nunggu lah, mudah-mudahan Bu Lurah ada rezekinya buat punya mesinnya sendiri ya. Nah ini kalau Zam-Zam terus harganya berapa Mbak Eli? Kalau Zam-Zam segini 500.000, tapi kalau Kangen Water segini sudah sama galonnya 50.000 ya. Noleng glinding siji Bu ya, itu ini sudah sama galonnya. Kalau isi ulang aja berapa? Isi ulang aja 25.000. Kan sing riyen pun mangke dijoli. Nggih dijoli. Nek pun kagungan galon aqua sing ageng tinggal berarti kan tinggal diisi lah, itu lebih murah cuma 50.000 ya. Tapi hari ini kita mau ada hadiah, kan biasanya suka hadiah promo ya. Hadiahnya bersyarat Bu, ini ada serong alkalin. Ada Bu serong alkalin? Ada? Enggak ada. Beauty. Oh, yang hari ini bawa berapa? Nang mobil aku. Ada berapa sih? Tapi kan jangan dijemput kan? Ya udah ini aja wes hadiahnya. Ini kan 50.000. Kalau yang mau ya, yang ambil ini 50.000 dapat hadiah semprot-semprot. Ini juga 50.000 Bu harusnya. Tapi ini boleh dapat hadiah apa ya Bu? Aku mau konfirmasi jenengan. Ya pokoknya hadiahnya boleh milihlah salah satu daripada kan untuk menghargai yang sudah meluangkan waktu nggih Bu. Jadi ambil ini 50.000, kayak mau naik Zam-Zam 500.000, nah iki nuling glinding siji. Nah hadiahnya ini ya. Itu tapi kalau butuh biangnya nanti tinggal pesan aja sama Bu Lurah. Ini biangnya kalau yang botol segini ya, yang separuhnya ini di tempat saya 100.000 ya. Kalau di klinik sih 200 ya. Tapi kalau untuk masyarakat nggak di klinik cuma 100 aja karena itu minumnya juga cuma sedikit ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saat ini kita akan bantu terapi ibu-ibu semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya. Dan saya doakan ibu-ibu semua semakin sehat, berkah, manfaat ya. Dan nanti kalau misalnya ibu pengen lanjut lagi minum air terapinya, pokoknya tinggal konsultasi aja ke Bu Lurah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti di terapi ya Bu, disampaikan